Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri Devi. Saya NIM 20211770089. Kali ini saya akan menyampaikan tentang opini saya tentang ketidaktegasan aparat hukum menindak kasus Novel Baswedan. Ketegasan merupakan manifestasi sila Pancasila kelima yang seharusnya sudah terterapkan dengan baik antara warga maupun aparat hukum. Dalam Pancasila pun sudah dijelaskan dan digamblangkan secara gamblang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga pada pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di dalam mata hukum. Penegakan kesamaan di mata hukum sangatlah minim di negara Indonesia ini. Keadilan yang seharusnya tak pandang bulu, tak pandang kasta, tak pandang jabatan, itu sudah tak berlaku di Indonesia. Slogan yang selalu digembor-gemborkan, hukum tetaplah hukum, sudah pun tak terjadi di Indonesia. Bisa dilihat dari kasus Novel Baswedan, menurut saya keadilan yang sangat tak berpihak padanya. Padahal beliau mempunyai jabatan dan jejak digital yang sangatlah menurut saya sangatlah berpengalaman di bidang perkepolisian ini. Novel Baswedan merupakan penyidik senior KPK yang sudah menangani beberapa kasus yang sudah berkecimpung di dunia perkepolisian, yang sudah merantas semua korupsi para pejabat di Indonesia. Tetapi pada 4 tahun kebelakangan ini, beliau mengalami sebuah insiden kejadian tentang penganiayaan pada dirinya melalui penyiraman air keras pada muka beliau yang mengakibatkan mata kanan itu berfungsi setidaknya 50% dan mata kirinya beliau rusak total. Nah, hal ini tuh menjadi sebuah perhatian kita sebagai masyarakat terhadap hukum Indonesia ini. Kasus beliau mengalami ketidakkeadilan yang terjadi pada hukuman pelaku. Seperti yang dilansir pada News Detik, jaksa juga memberi penjelasan soal tuntutan 1 tahun penjara kepada kedua orang tersebut. Jaksa beralasan tuntutan itu sesuai dengan pasal yang diterapkan. Lantaran, menurut jaksa kedua, terdakwa tidak berniat sedari awal menargetkan untuk melukai bagian wajah Novel. Padahal apa yang dilakukan pelaku sudah sangatlah jelas. Hal yang direncanakan bukan karena pelaku tidak sengaja. Misalnya, jika pelaku ingin secara tidak sengaja dengan alibinya mereka mengatakan, saya ingin membuang barang ini, tetapi barang ini saya tidak sengaja lempar ke mukanya dia. Itu sangat tidak logis. Alasan apa seperti itu? Kenapa pelaku ini tidak membuangnya cairan ini di bantaran kali atau langsung dibuat di tempat sampah? Atau secara ilmiahnya cairan tersebut ini, cairan yang disiramkan pada wajah Novel Baswedan ini adalah cairan asam sulfat. Nah, seharusnya itu dinetralkan dulu baru dibuang di tempat medis. Sungguh alibi yang tidak logis menurut saya. Lagi dan lagi, kejujuran di negara Indonesia sangatlah minim. Seorang Novel Baswedan yang penyidik senior KPK yang sudah terakui kejujurannya tidak mendapatkan keadilan pada dirinya. Sudah jelas bahwa keadilan dan kejujuran di Indonesia sudah terkikis dan dengan tergiurnya uang rakyat yang dikumpulkan oleh rakyat demi kepentingan rakyat dan juga gaji pemerintah. Padahal sudah tertulis jelas pada pasal 353 ayat 2 KUHP Junto 55 ayat 1. Dituliskan pada 353 ayat 2 mengatur tindak pidana penganiayaan yang memiliki kualifikasi dengan direncanakan terlebih dahulu. Pelaku sudah merencanakan bahwa ia akan menyiramkan, ia akan menuangkan, ia akan menyemprotkan cairan itu kepada Novel Baswedan. Nah, rumusan pasalnya adalah jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan selama-lamanya 7 tahun.
Hal ini tuh sudah jelas. Kenapa pelaku seharusnya tuh dihukum 7 tahun, malah hanya 1 tahun. Sungguh-sungguh ketidakadilan terjadi di hukum Indonesia ini. Alibi dari kuasa hukum pun bilang begini, kerusakan mata yang dialami korban sesungguhnya bukan akibat langsung dari tindakan penyiraman yang dilakukan terdakwa, melainkan kesalahan penanganan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Alasan ini pun sangat tidak bisa terima karena saya sudah mencari efek dari asam sulfat atau cairan yang yang digunakan oleh sang pelaku untuk melakukan penindakan penyiraman pada kasus Novel Baswedan ini, itu jugalah sangatlah beresiko. Jika cairan itu ditelan, maka dia akan membakar tenggorokan, mulut, dan merusak lambung, dan juga menimbulkan kematian kan. Tetapi jika juga terkena mata, maka akan terjadi kebutaan. Dan lihat, sekarang Novel Baswedan sudah mengalami hal tersebut. Mata beliau sudah mengalami kecacatan. Apakah hal itu sudah masih kurang bukti? Lalu bagaimana dengan aparat penegak hukum? Di sini pun jelas, tetapi kenapa kuasa hukum tak mengerti hal itu? Apakah jaksa tak tahu akan tersebut? Apakah jaksa tak tahu hukum di negara Indonesia ini? Novel Baswedan pun juga geleng-geleng kepala ketika melihat hukum Indonesia yang compang-camping yang tak jelas. Dengan efek penjara selama 1 tahun tak setimpal dengan apa yang dideritanya. Beliau merogoh kocek yang cukup banyak, yang sangat banyak untuk proses penyembuhan mata beliau. Pelaku mengatakan penyebab mengapa ia melakukan hal ini kepada Novel Baswedan karena ia mengaku kebencian terhadap Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati institusi Polri. Alibi yang sangatlah tak masuk akal menurut saya. Pasalnya, Novel Baswedan merupakan penyidik KPK yang bertugas untuk menyidik adanya korupsi, dan ia telah menyitas petinggi Polri yang telah korupsi dengan korupsi uang negara. Dan respon para anggota pun sangatlah senang, sangatlah respect dengan apa yang dilakukan Novel Baswedan. Ucapan Novel Baswedan pun begini, jika saya menangani perkara korupsi terkait petinggi Polri, tak ada satupun yang marah pada saya. Justru mereka mendapatkan apresiasi dari mereka. Hal ini banyak kejanggalan di balik kasus ini. Kejanggalan yang saya maksud, kok bisa pada penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat dihukum hanya 1 tahun lebih. Pernyataan jaksa mengapa ia mendapat hanya hukuman 1 tahun lebih. Pelaku yang pertama, hal yang memberatkan pelaku tersebut. Pelaku pertama itu adalah ia mencederai nama institusi Polri. Benar. Pelaku yang melakukan penyiraman pada Novel Baswedan ini adalah seorang polisi, dan hal yang memberatkan hanya mencederai nama institusi Polri. Tetapi hal yang meringankan belum pernah mendapatkan hukuman, kooperatif, dan lain-lain. Sungguh tak logis kita logikanya, kita juga tak logis. Bagaimana dengan orang lain yang juga tak pernah mendapatkan tindak pidana lalu mendapatkan potongan yang tak logis juga? Kenapa penjara yang aslinya 7 tahun menjadi 1 tahun? Seharusnya masa tahanan itu dilakukan setimpal dengan apa yang diderita oleh korban, seperti itu. Begitu juga dengan pelaku yang kedua, dengan alibi yang sama dari jaksa penegak hukum. Seorang jaksa, karena banyak kasus yang sama dengan Novel Baswedan, tetapi mereka mendapatkan keadilan setimpal. Banyak kasus seperti Novel Baswedan, banyak kasus yang terjadi seperti sama persis dengan Novel Baswedan, mereka mendapatkan keadilan setimpal. Mengapa Novel Baswedan saja yang bukan
menurut saya. Tetapi kan masih ada banyak lagi keadilan-keadilan yang tak sepantasnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi sekali ini saya akan membahas novel Baswedan ini, yang menurut saya keadilan yang tak setimpal dengan apa yang diteritanya. Dan saya masih menjanggalkan dengan kasus novel Baswedan ini. Apakah ada permainan uang di sini? Apakah ada petinggi yang terlibat? Atau petinggi yang sudah diketahui oleh Novel Baswedan yang melakukan tindak korupsi, tetapi petinggi tersebut ketakutan jika kasusnya terbongkar, maka ia melakukan hal tersebut kepada Novel Baswedan dengan ia menyuruh orang supaya tidak terikut campur langsung dalam kasus ini. Ia melakukan tindak korupsi, tetapi ketakutan terbongkar di mata publik. Jangankan begitu, semuanya sudah terbongkar. Tetapi masih ada banyak tindak korupsi yang ada pemerintah, tetapi kita belum tahu. Seharusnya ini adalah PR yang terbesar, yang sangat serius, yang harus ditangani, karena sudah lapuknya hukum Indonesia dan sudah banyak pasal yang diterapkan, tetapi pasal hanyalah pasal, sebuah nama tanpa penerapan dengan baik. Seperti itu opini saya tentang kasus ketidaktegasan dari penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.